dimulai dari ruang lingkup akuntansi bisnis, kemudian persamaan dasar akuntansi, analisis laporan keuangan dan interpretasinya, kemudian siklus akuntansi yang terfokus di perusahaan jasa, mulai dari dia pembukaan jurnal umum sampai akhirnya dia membuat neraca saldo penutup dan membuat laporan keuangan. Nah, kita mulai dari ruang lingkup terlebih dahulu. Kita berkenalan dengan istilah akuntansi. Aku yakin teman-teman bisa cari definisi akuntansi di Google dan pasti bakal ketemu banyak istilah. Tapi yang paling utama, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Intinya, akuntansi itu terdiri dari tiga proses utama. Ada identifikasi, pengukuran, dan pelaporan. Nah, akuntansi ini dia juga bisa digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam bisnis, yang artinya karena akuntansi ini berperan dalam pelaporan keuangan yang isinya adalah angka-angka itu untuk mempermudah pemaknaan dan iktisar dari laporan keuangan itu sendiri dibutuhkan akuntansi. Nah, dalam akuntansi ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama dari pengidentifikasian dan pengukuran. Di sini kita akan mulai dari mencatat transaksi-transaksi yang terjadi ke dalam jurnal umum. Kemudian kita lanjut ke pemrosesan dan pelaporan. Di sini kita akan melakukan penggolongan dan pengiktisaran. Itu kita akan mulai masuk ke buku besar, neraca saldo, dan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita akan membuat kertas kerjanya, kita rekap, dan akhirnya menjadi laporan keuangan. Kemudian setelah kita pelaporan keuangan, barulah kita lakukan pengkomunikasian. Pengkomunikasian ini bisa dalam bentuk analisis dan interpretasi menggunakan rasio-rasio keuangan. Sehingga kita dengan bantuan rasio-rasio tersebut, kita bisa mengetahui kualitas atau kondisi perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah jenis perusahaan dan bentuk badan usaha. Karena akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis, kita juga harus menyesuaikan dengan jenis perusahaan dan bentuk badan usahanya. Yang pertama, jenis perusahaan itu ada tiga macam. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perbedaannya di layanan yang mereka berikan. Kalau yang di perusahaan jasa itu, mainly yang diberikan adalah bentuk jasa, contohnya cleaning service atau mungkin ojek online. Kalau di perusahaan dagang, itu menyediakan barang-barang yang dijual kepada konsumen, contohnya toko sembako. Atau ada juga perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur itu dia mengolah terlebih dahulu dari bahan yang mentah ke bahan setengah jadi atau mungkin bahan jadi, kemudian baru dijual ke konsumen, misalkan perusahaan otomotif. Nah, jenis-jenis perusahaan ini, dari tiga jenis perusahaan ini, kita hanya terfokus di perusahaan jasa terlebih dahulu untuk sesi sebelum UTS. Perbedaannya sebetulnya antara jasa, dagang, dan manufaktur untuk akuntansinya tidak terlalu berbeda. Tapi kalau di dagang itu biasanya ada penambahan jurnal umum, jurnal khususnya seperti jurnal pembelian atau jurnal penjualan. Kemudian untuk bentuk badan usaha itu ada tiga macam. Ada perseorangan, persekutuan, dan perusahaan perseroan. Kalau perseorangan sesuai dengan namanya, itu hanya dimiliki satu orang. Contohnya kalau kalian punya toko di Shopee, itu perseorangan. Kalau persekutuan atau firma atau CV, dia itu dimiliki oleh dua orang. Nah, di persekutuan ini punya ciri khasnya. Kalau terjadi kebangkrutan atau pailit, yang harus menanggung dari eh, kebangkrutan itu tuh semua pemilik modalnya. Jadi harta pribadinya juga bisa ikut disita kalau persekutuan ini bangkrut. Berbeda dengan perusahaan perseroan. Kalau perseroan-perseroan ini kewajibannya terbatas pada para pemilik modal. Kalau dia hanya menjadi tadi kita sampai di bentuk badan usaha. Kita kenal kalau bentuk badan usaha itu ada tiga macam, perseorangan, persekutuan, dan perusahaan perseroan. Dengan bentuk usaha yang berbeda-beda ini, perlakuan akuntansinya juga berbeda, tapi nggak terlalu signifikan, dan ini nggak kita pelajari lebih dalam di pengantar akuntansi. Tapi untuk sekilas kalian tahu, bentuk badan usaha itu akan mempengaruhi bagaimana akuntansi
mencatat kepemilikan modalnya dan bagaimana memperlakukan suatu usaha kalau terjadinya kebangkrutan atau risiko pilot. Boleh di next slide. Oke, hal yang paling mendasar untuk memahami akuntansi itu kita harus kenal dengan logika dasarnya yang bernama persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini sekilas didasarkan oleh hukum dana atau law of fund. Jadi dia menyatakan kalau penggunaan dana itu harus selalu sama dengan perolehan dana. Persamaan dasar ini terdiri dari dua sisi. Ada yang sisi kiri, aktiva sebagai aset, dan ada sisi kanan yang terwakili dari liabilitas dan ekuitas. Nah, prinsip law of fund ini menuntut selalu terjaganya keseimbangan antara penggunaan dana si aktiva ini atau aset dan perolehan dana, liabilitas dan ekuitasnya. Kalau ada yang tidak seimbang, itu artinya ada kesalahan atau nggak lengkap dalam proses pencatatannya. Jadi kalau ada sebuah transaksi, dia mengakibatkan aset atau sisi penggunaan dananya bertambah. Berarti elemen di sisi perolehan dana atau di sisi pasifanya itu juga harus bertambah. Nah, akuntansi ini terdiri dari tiga komponen utama. Ada aset, itu harta perusahaan. Contohnya seperti kas, piutang, gedung, atau tanah. Ada juga beberapa aset lain seperti sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Kalau ada keterangan dibayar di muka, itu udah pasti masuknya ke aset ya. Kalau utang, itu kewajiban yang jadi beban perusahaan ke pihak ketiga. Bagaimana cara perusahaan itu mendanai operasionalnya, tapi dengan cara mengajukan kredit. Nah, itulah utang. Utang ini bisa dalam bentuk banyak hal, bisa utang bank, surat obligasi, atau wesel, atau pembelian barang secara kredit. Kemudian komponen yang berikutnya adalah modal. Modal ini hak pemilik atas aktiva. Jadi ya contohnya itu seperti setoran modal ke pemilik. Ada juga beberapa akun tambahan dalam persamaan dasar akuntansi itu pendapatan dan beban. Kedua akun ini tuh masuknya ke sisi pasifa ya. Dia masih satu komponen dengan modal atau ekuitas, tapi dia nggak di dalam modalnya gitu. Jadi dia ada di sisi pasifa tapi bukan di modal. Nah, perubahan dari persamaan dasar akuntansi ini bisa terpengaruh dengan adanya transaksi bisnis. Jadi transaksi bisnis itu kalau ada aset yang keluar atau masuk, nah itu akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansinya. Boleh di next slide? Oke, akuntansi itu nggak bisa kalau cuma dihafal. Jadi sambil kita praktekkan dengan beberapa latihan soal. Nah, sekilas kan tadi aku ada sebut nih proses-proses yang terjadi dalam akuntansi. Yang pertama adalah pengidentifikasian dan pengukuran. Ini adalah step yang pertama, supaya kalian lebih mudah untuk mengetahui akun-akun apa sih yang terdampak dan bagaimana sih persamaan dasarnya supaya balance. Kalian bisa lakuin apa itu analisis transaksi bisnis. Jadi contoh yang pertama, untuk transaksi penambahan modal, di transaksi ini, akun yang terpengaruh dari kasus Tuan Abid melakukan penyetoran uang sebesar 350 juta ke kas perusahaan sebagai setoran modal awal. Nah, dari case ini, akun yang terdampak adalah sisi modal atau pasifanya. Ekuitas pemilik bertambah karena Tuan Abid melakukan penyetoran uang. Di sisi lain, di sisi kiri, itu kas atau aktifanya juga menambah karena dia menyetorkan modal sebagai kas perusahaan. Jadi kalau dibuat tabel yang ada di sisi kanan ini, kasnya bertambah 350 juta dan modalnya juga bertambah 350 juta. Jadi untuk sisi aktiva dan pasifanya sepadan. Nah, di sini kita belum kenal dulu debit kredit ya. Ini kita kenal dulu apa sih akun apa yang terdampak supaya persamaan dasar akuntansi, aktiva dan pasifanya seimbang. Kemudian untuk transaksi yang kedua, pembelian aset secara kredit. Tuan Abid membeli peralatan usaha untuk usahanya seharga 5 juta secara kredit. Karena di sini ada tulisan membeli peralatan usaha, peralatan itu masuknya ke aset. Jadi asetnya bertambah senilai 5 juta.
Dan karena dia membelinya secara kredit, otomatis utangnya yang ada di sisi pasifa itu bertambah. Jadi kalau kita rekap, dari transaksi pertama dan kedua, untuk totalnya antara aktiva itu 350 juta dari sisi kas, dan peralatannya 5 juta, sehingga untuk aktivanya 355 juta, sedangkan pasifanya dari sisi modal 350 juta dan kewajibannya 5 juta. Jadi seimbang antara aktiva dan pasifanya. Boleh next slide. Oke, ini untuk transaksi yang ketiga, pendapatan jasa. Tuan Abid menerima pendapatan atas jasa konsultasi sebesar 35 juta secara tunai. Di sini ada keterangan menerima pendapatan. Dan yang kayak tadi aku mention, pendapatan itu masuknya ke sisi pasifa. Jadi dia akan menambah di sisi kanan pendapatan 35 juta. Dan di sini Tuan Abid menerimanya secara tunai. Otomatis akan menambah kasnya sebesar 35 juta. Untuk transaksi yang keempat, pembayaran utang. Tuan Abid membayar utang usaha dari pembelian peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Karena dia membayar utang, otomatis kewajiban atau utangnya pasti lunas dong. Utang akhirnya dikurangi 5 juta dan dia membayar utang, otomatis dia mengambil uang dari kasnya. Akhirnya kasnya berkurang sebesar 5 juta juga. Boleh next slide? Kalau kita rekap dari keseluruhan 4 transaksi itu, hasil akhirnya adalah 385 juta. Dan ini sepadan antara aset aktivanya dan juga pasifanya. Antara kasnya, peralatan, kemudian juga kewajiban modal serta pendapatan. Boleh di next slide. Oke, sekilas kita udah kenal dengan persamaan dasar akuntansi dan bagaimana kita bisa melakukan analisis transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah proses yang harus kita lakukan berurutan sampai akhirnya kita bisa membuat laporan keuangan dan melakukan jurnal penutup. Kayak yang tadi aku mention, siklus akuntansi di tutorial kelas ini hanya berfokus di perusahaan jasa ya. Jadi kita nggak akan mempelajari perusahaan dagang dulu. Perbedaannya hanya di tadi bagaimana kita akan membuat jurnal khusus kalau di perusahaan dagang. Kalau di siklus akuntansi itu umumnya terdiri dari 7 fase. Setelah kita merekap bukti-bukti transaksi, kita melakukan pencatatan di jurnal umum. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di ujian, fase apa ketika jurnal fase apa kita melakukan pengidentifikasian dan analisa akun yang terdampak, itu jawabannya ada di jurnal umum. Karena jurnal umum ini step yang paling utama. Kemudian kita akan masuk ke proses penggolongan dan pengiktisaran itu di buku besar, lanjut ke neraca saldo, kemudian masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Setelah semua datanya itu disesuaikan dengan kondisi real perusahaan, baru kita bisa rekap itu di laporan keuangan. Setelah kita rekap laporan keuangannya, kita lakukan jurnal penutup untuk istilahnya itu menutup siklus akuntansi di tahun itu dan memulai siklus akuntansi yang baru di awal tahun yang baru. Gitu. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke aturan debit kredit. Ini masih berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Kalau tadi di analisa transaksi bisnis kan kita hanya mengidentifikasi akun-akun apa saja yang terdampak. Nah, sekarang kita juga harus menentukan posisinya. Apakah itu di debit atau di kredit. Aturan dasar dalam akuntansi bisnis itu harus balance antara debit dan kreditnya. Terlebih lagi di jurnal umum, itu kan step pertama kita sebelum kita bisa lanjut ke step buku besar, neraca saldo, dan sebagainya ya. Jadi kalau di jurnal umum kalian udah nggak balance, nah berarti kalian belum bisa lanjut ke step yang selanjutnya. Ada 5 akun yang perlu kita kenal dengan aturan saldo normalnya. Ada aset, liabilities atau kewajiban, equity atau modal, pendapatan, dan juga beban. Simpelnya, kita kan tadi kenal sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri aktiva, itu saldo normalnya alias kalau terjadi kenaikan, dia akan berada di posisi debit.
Sedangkan di sisi kanannya, sisi pasifa yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas akan berada di posisi kredit kalau dia bertambah nominalnya. Simpelnya itu. Kalau contohnya, kalau ada transaksi penyetoran modal, kan otomatis akan menambah aset. Aset kalau bertambah ada di debit, sedangkan kalau asetnya itu diambil atau terjadi penarikan kas, posisinya ada di kredit. Begitu juga dengan kewajiban atau modal. Dia saldo normalnya kalau naik itu ada di kredit. Untuk akun yang pendapatan dan beban ini mungkin yang sering ketukar posisi debit atau kreditnya. Dua akun ini kayak yang tadi aku mention, dia ada di posisi kanan alias pasifa ya. Jadi dia masih termasuk komponen ekuitas, tapi dia nggak jadi satu dengan modal. Dan dia itu nggak masuk ke utang atau liabilitas ya, jadi perlu dibedakan. Dia masuk ke komponen ekuitas, tapi bukan di bagian modal. Karena ekuitas itu tidak hanya terdiri dari modal saja. Nah, pendapatan ini sifatnya itu pendapatan kenapa sih dia saldo normalnya ada di kredit? Karena dia itu menambah laba kan sifatnya. Kalau menambah laba, otomatis dia akan mempengaruhi posisi pemilik modal. Pemilik modal kalau dari aturan debit kredit ini, seandainya dia bertambah, dia akan ada di kredit. Makanya pendapatan ini aturan saldo normalnya ngikut ke modal. Alias kalau dia bertambah ada di kredit, kalau dia berkurang ada di debit. Kalau beban kebalikannya, beban ini lawannya dari aset. Jadi kalau dan beban ini kan sifatnya mengurangi aset ya. Kalau bebannya bertambah, otomatis asetnya kan berkurang. Aset kalau berkurang itu ada di posisi kredit. Berarti kebalikannya, beban itu ada di posisi debit. Nggak mungkin dia ada di posisi kredit, karena kalau di kredit dan di kredit, pasti nggak akan jadi nggak balance gitu. Oke, boleh di next slide. Kita masuk ke jurnal umum sekarang. Tempat kita mencatat transaksi dan menganalisis akun apa saja sih yang terlibat. Kalau kalian dikasih template dari dosen atau mungkin nanti ada soal esai gitu, kalian diminta untuk merekap transaksi-transaksi tersebut di jurnal umum, komponennya itu rata-rata ini, terdiri dari tanggal, nomor bukti, ini opsional sebetulnya. Kalau di latihan akuntansi itu biasanya nggak muncul. Cuman kalau di kondisi real perusahaan itu biasanya muncul. Yang paling utama itu tanggal, akun, kode referensi, dan juga debit kreditnya. Nah, kita mulai dari transaksi yang ada di sini. Perusahaan jasa ABC itu baru aja dibentuk melakukan transaksi sebagai berikut. Di bulan Januari, tanggal 1 dia mendapatkan modal dari pemilik sebesar 50 juta. Tanggal 2 dia membeli peralatan untuk usaha secara tunai sebesar 30 juta. Dan untuk di tanggal 3, dia mencatat piutang sebesar 20 juta untuk layanan yang sudah diberikan. Dan sekarang kita diminta untuk membuat jurnal umum. Boleh di next slide. Oke, kita mulai dari analisis transaksi terlebih dahulu ya, karena jauh lebih mudah supaya dalam membentuk jurnal umum itu lebih mudah kalau kita bisa melakukan analisa transaksi. Jadi ketahuan akun-akun apa aja sih yang terpengaruh di transaksi tersebut. Karena kalau dalam prinsip akuntansi kan balance belum tentu benar, tapi kalau nggak balance sudah pasti salah. Nah, kenapa balance itu belum tentu benar? Karena bisa jadi kalian tuh salah mencatat akunnya. Makanya kita lakukan dulu analisis transaksi. Transaksi yang pertama itu akun yang terpengaruh adalah kas dan modal. Karena yang tadi soalnya adalah penyetoran modal kan, otomatis yang terpengaruh adalah kas dan modal. Kemudian di tanggal 2 akun yang terpengaruh itu peralatan dan kas. Karena tadi si pemilik melakukan pembelian peralatan secara tunai. Dan yang ketiga, akun yang terpengaruh adalah piutang dan pendapatan. Karena si pemilik jasa ini, perusahaan ABC ini mendapatkan pemasukan, tapi si pelanggannya itu ngutang dulu, otomatis kalau dari sisi kita kan piutang. Makanya akun yang tercatat itu adalah piutang dan pendapatan.
Untuk transaksi yang ketiga itu kenapa sih akun yang terpengaruh piutang dan pendapatan? Boleh nggak sih kalau yang terpengaruh itu kas dan pendapatan? Sebetulnya nah kalau kita catat sebagai kas, otomatis kan kas kalau bertambah itu ada di debit. Oke. Kalau kita cermati transaksinya itu tadi kita tuh menerima pendapatan piutang, yang artinya kita belum menerima uang uang kas dari jasa yang kita hasilkan, alias pelanggannya itu masih ngutang. Nah, transaksi seperti itu nggak boleh kita akui sebagai kas terlebih dahulu karena kita belum terima uangnya. Makanya kita catat sebagai piutang karena kita belum dapat uang realnya. Dan lagi kalau dalam akuntansi di ayat jurnal penyesuaian itu nanti akan ada treatment khusus gitu untuk piutang ini. Semisal dia nggak terbayarkan atau masih ada piutang yang harus ditagih itu nanti ayat jurnal penyesuaiannya harus seperti apa. Boleh di next slide. Oke, kita selesai dengan jurnal umum. Sekarang kita masuk ke buku besar. Di buku besar ini, kita hanya akan menggolongkan akun-akun yang terdampak di jurnal umum ke rekening yang sama. Nah, neraca saldo itu, kok neraca saldo? Buku besar itu step by stepnya kita harus klasifikasikan terlebih dahulu transaksi yang punya satu rekening yang sama. Jadi kalau ada di jurnal umum itu ada transaksi di tanggal 1 dia mempengaruhi kas, kemudian di transaksi di tanggal 3 dia mempengaruhi kas juga. Nah, itu kita kelompokkan di buku besar. Dan salah satu langkah untuk memindahkan dari jurnal umum ke buku besar adalah kita harus lihat transaksinya itu ada di kolom mana ketika di jurnal umum, apakah dia di debit atau dia di kredit. Nah, ini harus sama kalau di buku besar. Jadi jangan sampai di jurnal umum kas posisinya di debit, tapi ketika kalian input di buku besar kalian jadi kredit. Nah, itu salah jadinya nominalnya itu jadinya nggak balance gitu nanti. Boleh di next slide. Oke, tadi dari soal rekening buku besar untuk akun kas itu dipengaruhi oleh dua transaksi yang terjadi di bulan Januari. Tanggal 1 bulan Januari, kasnya bertambah di posisi debit karena ada setoran modal dari pemilik. Di Kalau kalian lihat di sini kan ada 4 ya, debit, kredit, kemudian di kolom selanjutnya itu di kolom saldo dia ada debit, kredit lagi. Bedanya apa? Kalau yang di kolom yang ada di bawah nama rekening kas ini, dia tuh untuk mencatat posisi terakhirnya di jurnal umum. Sedangkan kalau kalian pindahkan di buku besar, nanti kalian harus catat saldo terakhirnya. Nah, di sini kan setoran modal posisinya di jurnal umum debit. Saldo terakhirnya ada di debit juga, 50 juta. Kemudian transaksi di tanggal 2 kasnya berkurang di posisi kredit karena dipakai kan untuk membeli peralatan. Makanya di posisi buku besarnya kredit, mengikuti yang di jurnal umum. Di kolom yang sebelahnya, 50 juta ini yang ada di posisi debit dikurangi dengan kreditnya. Jadi saldo terakhir dari akun kas ini adalah 20 juta. Kalau posisinya debit dan kredit itu dikurangi. Kalau debit dan debit itu ditambah atau kredit dan kredit itu juga ditambah. Pokoknya kalau dia bersilangan debit kreditnya itu berarti dikurang dan itu ngikut di atasnya ya. Jadi kalau normalnya dia ada di kredit, ya berarti dia ada di posisi saldo normalnya ada di posisi kredit gitu. Boleh di next slide. Oke, tadi tuh untuk akun kas. Sekarang kita masuk ke akun piutang. buku eh, Banyaknya buku besar itu tergantung di akun-akun yang terdampak ya. Jadi kalau tadi kan ada kurang lebihnya ada 5 akun yang terdampak, ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada pendapatan, dan satunya lagi. Nah,
itu disesuaikan dengan akun-akun yang terdampak dan itu juga diurutkan berdasarkan kode rekeningnya. Kalau kode rekening itu biasanya sih ngikut dari Google ya. Itu ada kalau aset dia masih tergolong aset, dia nomor depannya satu. Kalau dia tergolongnya utang, nomor depannya dua. Kalau dia tergolongnya ekuitas, nomor depannya tiga. Nah biasanya sih kalau di soal itu udah langsung diketahui gitu nomor kode rekeningnya itu berapa. Jadi kalian cuma perlu mengurutkan sesuai itu aja. Ini untuk akun piutang, rekening buku besar untuk akun piutang itu dipengaruhi satu transaksi di tanggal 3. Karena piutang bertambah di posisi debit. Karena kita ngasih pelayanan jasa ke pelanggan, tapi posisinya kita belum terima pembayaran. Piutang ini kan masuknya di aset. Aset kalau bertambah dia kan saldo normalnya ada di debit. Makanya dia ada di posisi debit. Ketika kita pindahkan ke saldo akhirnya, itu juga tetap di debit. Jadi posisi akhir saldo untuk rekening, sorry ini ada typo. Posisi akhir saldo untuk rekening piutang itu 20 juta. Boleh di next slide. Ini untuk akun peralatan. Peralatan yang masih jadi satu dengan aset ya. Jadi dia kode rekeningnya masih di angka satu. Untuk akun peralatan, dia dipengaruhi oleh satu transaksi di bulan Januari, itu di tanggal 2. Jadi peralatannya bertambah di posisi debit karena perusahaan melakukan pembelian. Otomatis peralatannya menambah di posisi debit. Dan saldo akhirnya juga di posisi debit. Tidak ada pengurangan apapun karena tidak ada tambahan transaksi. Jadi posisi akhir untuk rekening peralatan itu 30 juta. Boleh di next slide. Oke, untuk akun modal, ini dipengaruhi oleh satu transaksi juga di tanggal 1 karena ada penyetoran modal dari pemilik. Jadi modalnya kan bertambah. Modal kalau bertambah saldo normalnya ada di posisi kredit. Jadi dia ada di posisi ketika ditaruh di saldo akhir pun dia akan ngikut ke kredit. Jadi saldo akhir itu akan mengikuti saldo jurnal umumnya juga ya. Jadi untuk posisi akhir saldo rekening modal itu 50 juta. Boleh di next slide. Kemudian untuk akun pendapatan, ini dipengaruhi satu transaksi di tanggal 3. Pendapatannya bertambah karena ada customer yang menggunakan layanan jasa, tapi dia membayarkan dengan piutang. Nah, walaupun dia membayar dengan piutang, itu tetap masuknya ke pendapatan ya. Pendapatan saldo normalnya ada di kredit kalau dia bertambah. Jadi, eh, baik di pencatatan jurnal umum ataupun di saldo akhir buku besar, dia akan berada di posisi kredit sebesar 20 juta. Boleh di next slide. Oke, ini untuk neraca saldonya. Jadi setelah tadi kita menginput dari jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar, itu kan nanti ketahuan sebetulnya akun realnya itu kayak gimana sih? Karena kalau di jurnal umum itu kan biasanya double-double transaksinya, akhirnya nggak ketahuan. Kayak ini posisi real untuk akun kas itu aset kita yang berupa kas itu nilainya berapa sih? Kan jadinya nggak ketahuan. Tapi ketika kita sudah lakukan penggolongan di buku besar, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo, akhirnya ketahuan hasil akhir atau posisi terakhir aset yang kita miliki atau kewajiban yang kita miliki dan modal yang kita miliki itu di posisi berapa. Kalau kita lihat di sini awalnya kan transaksi tanggal 1 kasnya itu seharusnya 50 juta kan, karena dia mendapatkan modal dari pemilik. Tapi karena sudah dipakai untuk membeli peralatan, akhirnya kasnya tinggal 20 juta. Dan ini baru akan terlihat di neraca saldo. Kalau tadi di jurnal umum kan nggak akan kelihatan. Setelah kita kelompokkan, mulai dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas, di neraca saldo ini tetap sama, harus balance antara debit dan kreditnya. Dan di kedua sisi ini sama 70 juta semua. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Oke. Setelah kita menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya itu menyusun
laporan keuangan yang saldonya itu diambil dari akun real dan akun nominal. Tapi laporan keuangan itu tuh harus bisa menggambarkan keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sesungguhnya di periode itu. Tapi kenyataannya kalau kita ngambil saldo itu dari neraca saldo, itu belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena akun-akun itu masih butuh untuk dikoreksi atau disesuaikan. Makanya kita harus membuat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian tuh bisa dibilang langkah yang cukup krusial kalau di siklus akuntansi perusahaan, jasa ataupun dagang. Karena kalau kita gagal di melakukan penyesuaian ini, nanti di laporan keuangan juga akhirnya entah itu nggak balance atau mungkin nggak bisa mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oke, di ayat jurnal penyesuaian itu kita perlu memperhatikan beberapa transaksi. Yang pertama itu kalau ada transaksi beban dibayar di muka atau prepaid expense. Namanya itu beban, tapi dia dibayar di muka. Artinya untuk pos ini itu awalnya kita catat sebagai aset. Karena kas kita tuh udah kita pakai buat bayar beban ini gitu. Padahal jasanya atau barangnya belum kita terima atau belum kita pakai sesuai dengan umur yang kita beli. Misalkan sewa dibayar di muka. Aku melakukan pembayaran sewa ruko untuk 2 tahun gitu. Itu kan udah aku bayar nih uangnya, uang sewa ruko 2 tahun. Tapi aku belum 2 tahun makainya. Nah makanya disebutnya beban dibayar di muka dan ini perlu disesuaikan. Cara penyesuaiannya itu kita kita wait, aku belum bahas yang ini. Eh, Sistem akuntansi berbasis deferral dan akrual. Jadi ada dua pendekatan nih kalau kita melakukan ayat jurnal penyesuaian. Ada yang deferral, jadi kita mengakui beban yang sudah dibayar. Identiknya itu kalau ada akun yang namanya dibayar di muka, itu pasti dia melakukan pencatatan berbasis deferral. Tapi kalau akrual itu dia belum belum mengakui gitu. Jadi bebannya itu belum dibayar. Misalkan dia beban gaji yang harus dibayar atau pendapatan yang harus diterima. Nah, biasanya kalau di pengantar akuntansi itu kita pakainya pendekatan deferral. Jadi kita mengakui beban yang sudah dibayar. Oke, kita lanjut lagi di yang beban dibayar di muka. Contoh soalnya diketahui tanggal 1 Mei 2010 dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 4.800.000. Bagaimana melakukan ayat jurnal penyesuaiannya? Jadi ketika kalau kita revise di jurnal umum, karena kita menggunakan pendekatan deferral, sewa dibayar di muka ini dicatat di posisi debit karena dia masuknya aset sebesar 4.800.000. Kemudian kasnya dikredit berkurang 4.800.000 karena udah dipakai buat bayar sewa. Itu di jurnal umum. Kemudian kita harus menyesuaikan karena kita bayar untuk 1 tahun mulai dari bulan Mei. 1 tahun kan berarti di bulan Mei 2011. Tapi di penutupan tanggal 31 Desember 2010 itu kan belum genap 12 bulan. Makanya perlu kita sesuaikan. Untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya, kita hitung dari tanggal 1 Mei sampai 31 Desember. Berarti kan udah jalan 8 bulan. Karena kontraknya itu 1 tahun, berarti 8 per 12 kali 4.800.000 gitu. Jadi total akhirnya 3.200.000. Beban yang sudah kita pakai itu sebesar 3.200.000. Sisanya itu nanti diakui di tahun depan, di tahun 2011. Kalau kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, beban sewa itu di debit, dia menambahkan. Kemudian sewa dibayar di muka ini dikredit, karena dipandang sebagai aset. Dan dia berkurang 3.200.000. Kurang lebih seperti itu. Sampai di ayat jurnal penyesuaian yang tahap pertama ini, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau lanjut sampai akhir dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita boleh di next slide.
Oke, tadi transaksi yang pertama itu prepaid expense atau beban yang dibayar di muka. Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Maksudnya pendapatan diterima di muka itu adalah kita udah terima pembayaran dari klien, tapi kita belum ngasih jasa ke mereka. Nah, itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan ya, tapi sebagai utang. Karena kita belum menyelesaikan proses transaksi tersebut gitu. Makanya kita tidak boleh mengakui pendapatan diterima di muka itu sebagai aset. Ini ada contoh soalnya di tanggal 1 April tahun 2010 diterima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 9.600.000. Di jurnal umum tadinya dia dicatat kasnya di debit 9.600.000 diterima kan kas. Sewa diterima di mukanya ini diakui sebagai utang di kredit karena utang kalau bertambah posisinya ada di kredit 9.600.000. Kemudian kita harus melakukan penyesuaian karena ini terjadi di bulan April. Kita mau tutup buku di 31 Desember tahun 2010. Kita harus sesuaikan. Kita cari sewa yang udah digunakan, yang udah jadi pendapatan perusahaan dari tanggal 1 April sampai 31 Desember. Itu udah jalan 9 bulan. Karena ini kontraknya untuk 2 tahun alias 24 bulan, berarti 9 bulan dibagi 24 bulan kali 9.600.000 itu 3.600.000 totalnya. Ketika kita buat akun ayat jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka itu di debit 3.600.000 dan pendapatan sewanya di kredit. Tuh, boleh di next slide. Oke, ini untuk beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Istilahnya beban yang belum tercatat di akun beban gitu. Jadi masih ada kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan tapi belum dibayar. Biasanya sih beban gaji atau utang gaji ke karyawan. Ini di eh, contoh soal ada pada 31 Desember 2010 masih ada beban gaji untuk bulan November dan Desember sebesar 3 juta. Untuk KJP-nya simpel, kita hanya perlu mendebit atau menambah beban gaji sebesar 3 juta dan menambah utang gaji atau di kredit karena dia bertambah sebesar 3 juta juga. Boleh di next slide. Kemudian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Jadi pendapatan yang harus diterima ini adalah perlakuan khusus untuk piutang ya, karena kan eh, kadang ada piutang yang masih belum tertagih. Nah, ini bisa diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan, tapi harus dicatat sebagai eh, pendapatan di periode itu. Ini untuk contohnya, tanggal 31 Desember 2010, perusahaan tuh masih harus menerima pendapatan bunga deposito 2.400.000 dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Ini kan masuknya eh, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Kita hitung satu-satu, mulai dari 1 Maret sampai 31 Agustus, bunga yang kita terima di tanggal 1 September. Sedangkan untuk periode tanggal 1 September sampai 28 Februari tahun depannya, bunganya kita terima di 1 Maret. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran kan. Karena ini di bulan eh, Desember, berarti kita ambil yang periode 1 September sampai 31 Desember. Masih baru jalan 4 bulan gitu. Per satu, satu semester itu 6 bulan, jadi dikali 2.400.000, 1.600.000. Piutang bunganya di debit dan pendapatan bunganya di kredit. Pendapatan bunga kredit karena dia bertambah kan. Di posisi saldo normalnya memang dia bertambah kredit. Kalau piutang bunganya di debit. Boleh di next slide. Oke, ini untuk penyusutan aset tetap atau depresiasi. Jadi penyusutan peralatan itu tetap diakui sebagai beban depresiasi atau beban penyusutan oleh perusahaan. Nah, aset tetap itu ada 4 tipe yang disusutkan, itu ada bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin. Normalnya sih dalam menghitung penyusutan itu ada 5 metode, tapi yang paling sering digunakan dan yang paling sering diujikan tuh nanti adalah metode garis lurus.
Jadi simpelnya harga perolehannya itu dikurangi nilai residu. Tapi kalau di soal nggak diketahui nilai residunya, kalikan aja sama persenan dari penyusutannya. Kalau di soal ini 10% penyusutan langsung dikali harga perolehan sebesar 150 juta. Jadi penyusutannya itu 15 juta. Untuk pembuatan ayat jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan bangunan itu di debit dan akumulasi penyusutan bangunan itu di kredit. Masing-masing 15 juta. Boleh di next slide. Ini untuk pemakaian perlengkapan atau supplies. Perlengkapan itu juga harus dilakukan penyesuaian karena kan misalkan kita di 1 tahun itu perusahaan punya perlengkapan sebesar 1 juta, tapi udah dipakai nih akhirnya kan turun terus asetnya. Ternyata di akhir periode itu cuma sisa 500.000. Nah, itu harus disesuaikan. Kita harus membuat atau mengupdate kondisi perlengkapannya. Makanya di pemakaian perlengkapan itu juga masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Kalau di sini cara-cara untuk melakukan penyesuaian dari perlengkapan, kalian tinggal cari perlengkapan yang udah terpakai aja. Di sini di harga beli perlengkapannya 2 juta, kemudian yang tersedia atau sisanya tinggal 500.000. Berarti sisanya kan yang udah dipakai itu 1.500.000. Ketika kalian buat ayat jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan itu di debit, perlengkapannya di kredit. Karena berkurang, perlengkapannya itu masuknya aset. Boleh di next slide. Oke, setelah kita melakukan ayat jurnal penyesuaian, kita harus mengupdate kondisi-kondisi tersebut ke kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja atau worksheet ini yang nanti akan menjadi bahan kita membuat laporan keuangan atau laporan keuangan dan melakukan jurnal penutup. Di kertas kerja itu terdiri dari 4 tipe kolom. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Kolom yang A, yang nama rekening itu isinya nama-nama akun. Kolom yang B, neraca saldo, itu datanya diambil dari neraca saldo. Kolom yang C, jurnal penyesuaian, itu kalian ambil dari ayat jurnal penyesuaian yang tadi. Nah, kolom yang D, neraca saldo disesuaikan, itu bisa dibilang penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian gitu. Jadi, kalau ada yang selisih kita kurangi, kalau ada yang perlu ditambah kita tambah di neraca saldo disesuaikan ini. Kolom E itu pemindahan dari neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini mencatat akun-akun yang nomor depannya itu 4, 5, dan 6 ya. Jadi khusus untuk di pendapatan, beban, dan juga modal. Kalau untuk neraca itu akun-akun yang nomor akunnya 1, 2, dan 3. Jadi untuk mencatat aset, kewajiban, dan liabilitas. Boleh di next slide. Oke, nanti ada contoh untuk yang jurnal apa untuk kertas kerja. Eh, Sekarang lanjut dulu ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu normal commonnya ada 4, ada neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Ke laporan neraca ini dia melihat dari posisi harta, utang, dan modal alias akun-akun nomor 1, 2, dan 3. Jadi dia menyampaikan posisi persamaan dasar akuntansi. Boleh di next slide. Untuk laporan laba rugi, ini mencerminkan pendapatan dan beban yang terjadi di satu periode. Nah, kalau laporan laba rugi ini, dia akan menyatakan jadi si perusahaan ini sebetulnya dalam kondisi laba atau rugi nggak sih? Dan itu dicerminkan dari laba yang dia dapatkan dikurangi dengan beban-beban yang dia tanggung. Kalau pendapatannya itu lebih besar daripada beban, berarti perusahaan ini mengalami laba neto atau net income atau net profitnya tinggi. Tapi kalau pendapatannya itu kurang dari beban, ya pendapatannya itu lebih kecil dari beban, dia bisa dibilang perusahaan ini merugi atau mengalami net loss atau rugi neto. Boleh di next slide. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Ini untuk menyatakan perubahan dalam ekuitas pemilik.
Jadi dalam laporan ekuitas pemilik ini harus dilaporkan di laporan posisi keuangan setelah kita membuat laporan laba rugi dan laporan neraca. Dan yang keempat itu ada laporan arus kas atau cash flow. Di sini laporan ini memuat tiga bagian, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Simpelnya kalau cash flow itu menggambarkan flow atau bagaimana perusahaan itu melakukan pendanaannya, keluar masuk itu bagaimana. Nah, itu ada di arus kas. Boleh di next slide. Jadi setelah kita melakukan membentuk laporan keuangan, ada tahap pengkomunikasian. Dan pengkomunikasian ini menggunakan analisis laporan keuangan atau menggunakan rasio-rasio. Ada 4 tipe rasio. Yang pertama rasio likuiditas. Nah, biasanya dari current ratio, asset test ratio, dan sebagainya. Yang paling sering muncul di ujian atau yang paling sering ditanyakan itu yang current ratio. Current ratio itu rasio yang digunakan untuk melihat perusahaan, bagaimana sih perusahaan, kemampuan perusahaan itu ngebayar kewajiban jangka pendeknya pakai aset aset lancarnya. Makanya di sini rumusnya itu current asset dibagi current liabilities. Data current asset atau current liabilities ini bisa kalian lihat di laporan neraca ya. Kalau di neraca kan tadi ada keterangan aktiva. Nah, aktivanya itu ada aset tetap dan juga aset tidak tetap. Nah, kalian ambil yang aset tidak tetap itu, yang aset yang liquid. Kemudian kalau untuk current liabilities-nya juga sama, kalian ambil yang kewajiban jangka pendek. Boleh di next slide. Oke, untuk rasio yang kedua itu rasio yang mengukur struktur modal atau capital structure. Yang paling sering muncul itu adalah debt ratio. Debt ratio ini mengukur berapa besar persentase aset perusahaan yang didanai oleh utang. Masih sama kayak yang tadi current ratio, datanya bisa diambil dari laporan neraca. Debt ratio ini untuk menilai kalau si perusahaannya ini kan tadi dia mengukur berapa besar aset perusahaan yang didanai melalui utang. Nah, jangan sampai banyak aset perusahaan itu didanai, aset perusahaan itu didanai oleh utang karena struktur pendanaannya jadi nggak bagus kalau terlalu banyak aset yang pakai utang. Boleh di next slide. Oke, ini untuk rasio yang keempat, itu rasio profitability. Yang paling sering muncul di ujian adalah net profit margin. Net profit margin itu mengukur eh, bagaimana kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba bersih dari pendapatan totalnya. Datanya bisa kalian ambil di laporan laba rugi. Jadi nanti kalau ditanya disuruh mengukur net profit margin, itu kalian bisa lihat di laporan laba rugi, kalian cari yang namanya net income atau laba bersih dikurangi sales atau penjualannya. Untuk yang rasio market value ratio ini nggak terlalu dipakai sih kalau di analisis laporan keuangan. Beda lagi kalau nanti di manajemen keuangan ini baru kepake gitu. Boleh di next slide. Kita masuk ke jurnal penutup. Tadi setelah kita masuk ke rangkaian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan, dan kita membentuk laporan keuangan, saatnya kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini kita bentuk untuk menutup akun rekening di tahun itu. Sebelum kita mulai dari awal tahun yang baru. Kita nggak boleh ngelanjutin dari yang sisanya kemarin karena bisa jadi kan ada perubahan-perubahan. Kalau kita mulai lanjutkan dari jurnal yang sebelumnya itu malah berantakan gitu nanti ketika kita buat laporan keuangan yang baru. Makanya kita melakukan jurnal penutup. Di sini ada rekening-rekening nominal yang perlu kita ubah atau yang perlu kita tutup. Ini ada rekening prive alias penarikan kas oleh pemilik atau penarikan kas oleh pihak pemilik modal. Kemudian ada rekening pendapatan dan rekening biaya. Nah, ada satu tambahan rekening atau akun yang kita pakai ketika melakukan penutupan jurnal, yaitu namanya ikhtisar laba rugi. Jadi untuk tahap yang pertama, untuk yang rekening pendapatan, kita pindahkan dulu rekeningnya pendapatan usaha kita debit
Kemudian ikhtisar laba rugi kita kredit. Jadi ini udah kita tutup. Kalau pendapatan usaha itu kan kalau bertambah ada di kredit posisinya. Nah, ketika pendapatan sebaliknya kita tutup dengan mendebit akunnya dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Untuk yang rekening biaya, ikhtisar laba ruginya di debit, sedangkan biaya gaji, biaya telepon, biaya sewa itu kita di kredit alias lawan dari saldo normalnya lah kalau untuk jurnal penutup itu. Tapi ditambahkan ikhtisar laba rugi. Boleh di next slide. Ini untuk tambahan, kalau yang C itu memindahkan saldo setiap laba rugi ke rekening ikhtisar laba rugi. Jadi kalau kita melakukan penutupan untuk laporan laba rugi, misalkan kondisinya laba, ikhtisar laba ruginya kita debit, modalnya kita kredit. Tapi kebalikannya kalau kondisinya rugi, modalnya kita debit, ikhtisar laba ruginya kredit. Nah, untuk yang rekening privenya kita kredit, modalnya kita debit gitu. Beda kan kalau modal sama prive itu kan modal kalau dia bertambah kan dia ada di kredit. Lawannya dari kredit itu ada di debit karena dia udah ditutup atau dikurang gitu kurang. Boleh di next slide. Ini ada latihan soal untuk ayat jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Sebenarnya kalau di ujian tuh yang paling sering keluar tuh untuk esai, biasanya sih tergantung dosen ya, tapi kalau esai itu yang paling sering diujikan jurnal umum, dan kalian harus buat ayat jurnal penyesuaian dan kertas kerjanya gitu. Nah, di sini ada soal neraca saldo dari JC Decoration sebagai berikut. Kemudian soal data penyesuaiannya, yang pertama kita lakukan adalah kita diminta untuk membentuk ayat jurnal penyesuaian. Boleh di next slide. Kita lakukan jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Yang pertama, surat-surat berharga dimiliki berubah obligasi dengan nilai nominal 1.500.000, total bunganya 20%, dan bunganya dibayar 2 kali, di tanggal 1 September dan 1 Maret. Nah, kita mau membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini yang perlu kita hitung dulu pendapatan bunganya. Karena dia itu total bunga 20% itu 1 tahun, dan kita terima 2 kali pembayaran, otomatis satu semesternya kita terima 10%, bukan 20. Kemudian ini kan di tanggal 31 Desember. Kita kayak yang tadi, kita hitung dari periode yang bulan September, dari 1 September ke 31 Desember, baru berjalan 4 bulan. Nah, dari 4 bulan itu kita bagi 12, 1 tahun, kalikan 10% dengan total bunga yang kita terima, dikalikan 1.500.000 atau nominalnya. Baru kita dapat pendapatan bunganya sebesar 50.000. Untuk data penyesuaian yang kedua, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1.200.000. Kalau tadi kita lihat di neraca saldo soal yang sebelumnya, itu ada keterangan perlengkapannya 2.800.000. Nah, kemudian tersisa 1.200.000, berarti yang udah dipakai itu tinggal dikurangin aja. 2,8 kurangi 1,2 alias 1,6 hasilnya. Untuk yang data penyesuaian nomor 3, asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 1 tahun. Karena dibayar di muka, otomatis dia masuknya sebagai prepaid expense atau beban dibayar di muka. Sama seperti ayat jurnal penyesuaian yang pertama, kita harus hitung beban asuransi yang bisa kita akui di tahun itu berapa sih? Karena kontraknya ini 1 tahun, tapi baru jalan 2 bulan, kita mulai dari November dan kita tutup di bulan Desember, berarti 2 dibagi 1 tahun 12 bulan, kalikan nominalnya 1.200.000, itu sebenarnya 200. Kemudian untuk nomor 4, kendaraan baru dibeli tanggal 3 Desember 2009 dengan taksiran umur manfaat 4 tahun dan bernilai residu 500.000. Karena ini masuknya ke kendaraan, berarti akun yang terdampak adalah akumulasi penyusutan peralatan, karena kendaraan masuknya peralatan kan, bukan perlengkapan.
Nah, kita hitung nilai depresiasinya itu menggunakan garis lurus. Kalau nggak diketahui di soal, disuruh pakai metode apa, itu biasanya pakai metode garis lurus. Nah, kalau di sini dari nilai perolehannya 12.500.000 itu dikurangi nilai residunya 500.000, jadi sisa nilai produktifnya adalah 12 juta, umur manfaatnya 4 tahun, jadi setiap tahun itu nilai depresiasinya adalah 3 juta. Dan karena dia baru berlangsung 1 bulan, baru dibeli di bulan Desember, berarti nilai depresiasinya adalah 250.000. Boleh di next slide. Ini untuk transaksi yang nomor 5, peralatan seharga 4 juta disusutkan 10% per tahun. Karena dia disusutkannya per tahun, langsung aja 10% kali 4 juta, jadi 400.000. Transaksi yang nomor 6, pendapatan diterima di muka sebesar 2.400.000. Itu dimulai dari eh, pendapatan diterima di muka sebesar 2.400.000 berasal dari kontrak penyelesaian taman dan dekorasi rumah untuk 4 rumah sampai tanggal 31 Desember baru diselesaikan 3 rumah. Berarti yang benar-benar baru bisa diakui sebagai pendapatan, karena ini maksudnya pendapatan diterima di muka, berarti 3/4 kali 2.400.000 sebenarnya 1.800.000. Dan untuk yang transaksi nomor 7, gaji karyawan masih harus dibayar 200.000, berarti masuknya ke beban yang masih harus dibayar. Ini sebesar 200.000. Kalau kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, hasilnya seperti yang di bawah. Nah, beban gaji untuk utang gaji itu dia nggak perlu menambah yang ada di neraca saldo ya, jadi dia bisa langsung ditambahkan di ayat jurnal penyesuaian. Boleh di next slide. Ini untuk kertas kerjanya. Kalau kita menyusun kertas kerja, yang pertama kita lakukan adalah menyalin terlebih dahulu yang neraca saldo. Dari neraca saldo yang udah diketahui di soal, kita salin ke sini, kita salin ke kertas kerja punya kita. Kemudian salin juga untuk yang AJP-nya. AJP yang udah kita buat di slide yang sebelumnya, tadi kan udah ada tabel mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, itu disalin di kertas kerja ini. Perlu kita pastikan harus balance antara neraca saldo, debit kreditnya, kemudian di ayat jurnal penyesuaian, kredit debitnya juga harus balance. Baru nanti kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini ngikut dari kasnya ya. Boleh di next slide. Oke. Untuk yang neraca saldo disesuaikan ini, lihat posisi debit kreditnya. Kalau posisi di neraca saldo itu debit, dan di posisi ayat jurnal penyesuaiannya juga debit, maka hasil akhir di neraca saldo disesuaikannya juga debit. Kalau nilainya itu debit di neraca saldo, tapi di AJP-nya itu kredit, berarti dia dikurangin. Kalau posisinya hanya muncul sekali, itu cukup dipindahin aja. Contoh untuk transaksi yang nomor 1, boleh dikembalikan nggak slide-nya? Kayak yang sebelumnya. Untuk transaksi yang kas, ini neraca saldo debit 890.000. Ketika dipindahkan ke neraca saldo penyesuaian, tetap debit 890.000 karena dia nggak ada penyesuaian apapun kan untuk kas. Begitu pula transaksi-transaksi sampai ke yang piutang usaha. Kemudian di perlengkapan, neraca saldo debit 2.800.000. Biaya jurnal penyesuaian ada kredit 1.600.000 perlengkapannya. Karena tadi berkurang kan perlengkapan. Karena ini dia di debit sebelum yang neraca saldo, kemudian di AJP-nya kredit, maka kita kurangkan untuk neraca saldo disesuaikannya. 2.800.000 dikurangi 1.600.000, hasilnya 1.200.000. Begitu pula untuk yang asuransi dibayar di muka kendaraan itu juga sama. Nah, untuk transaksi yang akumulasi penyusutan kendaraan, di neraca saldo dia kosong. Kemudian di ayat jurnal penyesuaian dia muncul kredit. Ketika kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan, itu juga posisinya sama kredit 250.000.
atau untuk yang transaksi akumulasi penyusutan peralatan dekorasi. Di neraca saldo sebelumnya dia kredit 800.000. Kemudian setelah dia disesuaikan, ada akumulasi penyusutan lagi 400.000 di kredit. Ketika dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan, ditambah hasilnya. Karena kredit dengan kredit kan, 800.000 tambah 400.000 sama dengan 1.200.000. Dan begitu pula untuk transaksi-transaksi yang ada di bawahnya. Nanti bisa kelihatan ketika kalian menjumlahkan, kalau ada yang nggak balance, itu berarti ada yang keliru untuk penjumlahan di neraca saldo sama ayat jurnal penyesuaiannya. Boleh di next slide? Maaf, yang sebelumnya. Ketika neraca saldonya udah selesai, udah balance 26.770 sekian, kita masukkan ke laba rugi dan neraca. Ini sebagai bahan kita menyusun laporan keuangan. Nah, yang di laba rugi ini dia mencatat akun nominal. Jadi dia mencatat akun-akun yang memberikan efek pendapatan, beban, dan biaya. Biasanya sih nomor akunnya itu nomor 4, 5, dan 6. Kalau di sini, di soal ini, aku nggak ngasih tahu untuk nomor depan atau kode referensi akunnya ya. Tapi biasanya kalau di soal itu bakal dikasih. Kalau untuk laba rugi kita lihat itu transaksinya baru mulai dicatat dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa ke bawah sama privat itu baru dicatat di laba rugi. Sedangkan untuk akun di atasnya yang memberikan efek akun real atau aset, kewajiban dan ekuitas itu dicatat di kolom neraca. Dari laba rugi dan neraca ini baru kalian jumlahkan, kalian lihat selisihnya itu sama atau enggak antara laba rugi dan neraca. Selisihnya tuh harus balance ya. Jadi kalau yang laba ruginya ada kelebihan sedikit atau neracanya yang kelebihan, itu berarti ada transaksi yang nggak seharusnya kalian masukin ke situ, tapi kalian masukin gitu. Nah, itu kesalahan, itu common mistake kalau menyusun kertas kerja. Kurang lebihnya sih itu yang mau aku bahas untuk ayat jurnal penyesuaian dan kertas kerja karena itu yang paling utama di ujian atau ujian esai ataupun di pilihan ganda. Akuntansi bukan bidang yang hanya bisa dihafalkan saja, tapi harus dilatih supaya kita familiar dengan pola-pola yang ada dalam akuntansi itu sendiri. Karena akuntansi ini berkaitan erat dengan proses bisnis dan kita akan banyak menemui transaksi-transaksi keuangan. Kita harus familiar nih dengan bagaimana kita menempatkan debit kredit, bagaimana kita melakukan input jurnalnya, dan bagaimana urutan siklus akuntansi baik itu di perusahaan jasa ataupun dagang, dan bagaimana kita bisa menyusun output dari akuntansi itu sendiri, yaitu laporan keuangan. Nah, untuk memperkuat atau melatih, mempersiapkan kalian dalam UTS nanti, ada beberapa latihan soal nih yang akan kita coba kerjain bareng. Untuk materinya, ada 3 yang paling mau aku highlight, itu persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa, dan analisis laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi basicnya adalah aset sama dengan liabilities plus equities atau modal. Ini adalah persamaan dasar yang aku yakin sering kalian temui di materi akuntansi. Kemudian karena kita sebelum UTS fokusnya hanya di siklus akuntansi perusahaan jasa. Kurang lebihnya sih dalam siklus akuntansi itu hanya ada 3 tahap, yaitu pencatatan transaksi, penggolongan, pengiktisaran, dan pembuatan laporan keuangan. Dan ada juga materi rasio untuk menganalisis keuangan. Nah, ini ada beberapa latihan soal terkait 3 materi yang akan kita highlight di tutorial kelas nanti. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Seperti yang udah aku mention di awal, persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari 3 elemen. Ada aset, liabilities, dan equities atau modal. Setiap terjadinya transaksi bisnis, itu akan mempengaruhi 3 elemen ini. Nah, kita harus familiar terlebih dahulu bagaimana kita bisa mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Sebetulnya transaksi ini akan mempengaruhi akun apa sih? Misalkan untuk contoh yang A, seorang pemilik usaha membayar tagihan listrik sebesar $500. Transaksi yang terpengaruh karena dia membayar tagihan listrik pasti asetnya berkurang.
Dan karena dari sisi kiri asetnya sudah berkurang, sisi kanannya juga akan bertambah, alias muncul beban listrik sebesar $500. Jadi dari sisi kanan dan sisi kirinya sepadan. Kemudian untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi siklus akuntansi itu normalnya rata-rata terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pencatatan transaksi, kemudian penggolongan, pengiktisaran, dan juga pembuatan laporan keuangan. Nah, kita harus familiar tentang step by step atau siklus yang terjadi dalam akuntansi perusahaan jasa. Setelah mencatat transaksi, kita harus mencatatnya di mana, apakah di jurnal umum atau di buku besar atau neraca saldo. Nah, itu kita harus familiar dengan step by step-nya. Salah satu contohnya adalah ini. Yang pertama, pencatatan transaksi. Anda diminta untuk melakukan pencatatan ini di jurnal umum. Kemudian setelah di jurnal umum, digolongkan ke buku besar. Nanti dari buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian lanjut ke jurnal penyesuaian sampai ke akhir pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk biasanya sih di materi UTS ini sering banget diujikan di soal esainya. Jadi perlu latihan lagi untuk pengidentifikasian transaksi ini. Tahap terakhir dalam siklus akuntansi adalah melakukan analisis laporan keuangan. Karena dalam analisis laporan keuangan ini kita akan bisa mengidentifikasi pola atau mengevaluasi kinerja keuangan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Nah, dalam analisis laporan keuangan ini kita akan coba menganalisis beberapa macam laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal atas pemilik. Nah, itu kita akan menggunakan beberapa rasio untuk mengidentifikasi dan menganalisis laporan keuangan ini. Kurang lebihnya itu untuk sneak peek dari latihan soal. Kira-kira ada 3 materi yang akan kita bahas lebih lanjut ketika kita mulai masuk ke latihan soal. Itu ada bersama dasar akuntansi, siklusnya, dan analisis laporan keuangan. Semangat belajarnya dan semoga dalam UTS akuntansi ini Anda semua bisa mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih.